Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya ya. Oke, kita mulai saja langsung di IHSG kita ya. IHSG kita lalu dilanjutkan dengan menu buy close yang saya berikan kemarin, dua saham itu ya. Kita bahas hari ini juga. Dan menu buy close yang saya berikan juga hari ini akan saya berikan plannya juga ya. Untuk indeks kita ATH ya, all time high dia 7.100 jebol ya, jebol. Tapi prediksi saya dia akan sedikit koreksi dulu ya. Mungkin besok naik bisa 7120, 7126 mungkin dia akan naik ke sana lalu akan terjadi koreksi tes dulu 7080-nya ya sampai 7100. Kalau ingin melanjutkan kenaikan dia harus tes dulu ya untuk indeks kita. Karena hari ini dia break 7100-nya itu sangat oke tapi kemungkinan bisa terjadi koreksi wajar dulu untuk indeks kita dan sangat 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 strong uptrend untuk indeks kita ya. Tetap harus dijaga-jaga ya, jangan Anda euforia berlebihan karena indeks kita naiknya kenceng lalu hajar-hajar saja, jangan begitu juga, tetap pakai plan-nya ya. Oke, hari kemarin ya, saya memberikan dua menu buy close, Indo sama Gadget CO. Kita lihat satu persatu. Ini saya juga share di grup umum ya. Ya, saya ada share di grup rekomendasi itu pasti dan saya juga share ke grup umum. Indo kita suruh buy 127, 122 ya. 127, 122 kemarin. Closing di 125 ya. Closing 125 kita lihat kenaikannya. Wow, wow, wow. Ya lumayan tinggi banget. Wah, 27% ya. Target saya kemarin saya berikan saya bilang kalau break 131 potensi 150-an dan itu tercapai. Ya, itu langsung tercapai hari ini. Anda sudah cuan lebih dari cukup ya. Kalau teman-teman nyimak kemarin di video saya bilang TP1 itu di bawah 131. Tapi kalau dia jebol 131-nya, Anda boleh kawal karena potensi ke 150-an, 160-an. Ya, 160 tidak bisa dijebol hari ini, tapi masih oke. Ya, masih sangat oke. Indo masih sangat oke, apalagi masih di atas 140. Ya, kemungkinan masih ada potensi untuk kembali lanjut naik ya, selama 140-nya ditahan. Ya, selama 140-nya ditahan karena Indo ini masih sangat strong uptrend ya, masih sangat strong uptrend. Jadi teman-teman sudah cuan lebih dari cukup untuk dari Indo ya. Sudah cuan lebih dari cukup. Lanjut ke gadget CO. Kemarin saya berikan juga gadget CO di 138 140 ya. 138 140 saya berikan gadget CO dan hari ini naik. Ya lumayan lah. Anggap saja di 140 ya. Sebenarnya 138 juga dapat kemarin kalau teman-teman antri. Tapi nggak usah kita hitung 140-nya saja. Hari ini naiknya lumayan luber ya, 3% lebih ya, 3% lebih, hampir 4%. Itu sudah lebih dari cukup ya. Anda beli kemarin, jual hari ini, Anda sudah cuan lebih dari cukup. Eh, apakah masih bisa lanjut? Masih bisa. Apalagi kalau dia bisa break 148 150, GJCO berpotensi untuk rebound ke atas, tes lagi 160 sampai maksimal 170. Kalau bisa break 150, tapi kalau nggak bisa break 150, dia akan kepentok turun lagi. Tes lagi 137-nya sampai 135. Ya sudah saya infokan GCCO resikonya di 135 saja. Ya kalau 135 masih bertahan ya udah kawal saja. Ya hari ini dia tidak menyentuh 135. Ya, dia mantul lagi. Ya, dan Anda sudah pasti cuan ya untuk GCCO. Oke, ya teman-teman kalau mau tahu analisa saham seperti ini, itu saya akan bongkar nanti di kelas. Ya mau join silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, masalah Anda mau modalnya cuma ikut-ikutan tanpa ada analisa yang Anda kuasai, ya Anda itu hak Anda ya. Cuma ya saya kelasnya tanggal 15 sampai 16 April ini tinggal nggak lebih dari 2 minggu lagi ya. Kalau mau tahu kenapa saya bisa berikan saham-saham ODT seperti itu nanti saya akan bongkar analisanya seperti apa. Ya. Lanjut ke menu buy close yang saya berikan hari ini, yaitu MLIA. Oke, MLIA. Oke, ya cakep nih. Cakep. Cakep, cuma ada resisten di 2330. Resisten 2330, kalau bisa break 2330 lanjut itu ke 2400-an. Jadi TP satunya di bawah itu. Saya berikan tadi di 2320,
sampai 2370. Itu TP1 ya. TP1-nya 2320, 2370. Jika ini turun, misalnya turun nih, kita beli kan di 2290 nih. Kalau turun nggak usah panik, kita bisa buy kedua. Buy kedua itu di area 2200 sampai 2150. Ya, buy kedua. Jadi nggak usah langsung di stop loss. Kita beli lagi di bawah, pembelian kedua. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah 2100. Kalau dia jebol 2100 ya silakan di stop loss. Tapi kalau masih bertahan hold saja ya. Apalagi ini potensi masih bisa naik untuk MLIA ya. Semoga bisa naik. Ya lumayan info naiknya ya. Jadi intinya kalau mau dikawal itu dia harus break dulu 2330-nya. Kalau ini 2330 dijadikan pijakan, dilanjut ke 2400-an lebih. Ya, untuk MLI. Ya, batas stop loss-nya di bawah 2100, pembelian keduanya di 2200 sampai 2150 jika turun. Tapi kalau nggak turun ya dia lanjut naik. Ya. Dan hari ini cukup oke. Cuma ini agak gorengan juga nih. Ya cuma ya agak ya secara teknikal ya agak lebih menarik nih. Lumayan menarik untuk MLIA. Ya, lanjut ke saham-saham yang di request oleh teman-teman grup saya di eh, grup umum ya. Pertama BRIS ya, pertama BRIS. Ya, pertama BRIS. BRIS jelek ya. BRIS jelek, arahnya turun ya. Arahnya lagi turun nih. Pantau saja ya, pantau saja support dia sekarang ada di 15, bentar saya dulu. 1560. Kalau jebol ya OTW ke 1500. 1560 itu kunciannya. Kalau masih bisa mantul mungkin akan tes lagi ke 1600 sampai 1630. Tapi kalau 1560-nya jebol dia akan ke 1500-an ya. Posisinya lagi kurang menarik ya karena lagi menuki ke bawah untuk risk. Lanjut ke ESIP. ESIP oke, masih oke ya. Ada resisten yang harus dijebol dulu di 140-nya. Kalau 140-nya dijebol ya dia akan ke 145, 152 ya. Support sekarang di 130. Posisinya masih uptrend untuk ESIP. Lanjut ke Antam. Antam. Antam oke ya, mulai menukik lagi ke atas ya. Kemarin saya infokan ya 2450 karena saya kemarin infokan ini Antam masih oke ya. Saya niatnya memang mau share. Ya dapatnya sedikit doang. Saya ambil pas dia rebound di atas 2450 saya masuk ya. Saya masuk ya udah mulai jualan juga sih. Karena resistnya ada di 2680 maksimal 2700. Support sekarang ada di 2600 untuk sekarang. Ya, posisinya Antam sudah mulai oke. Lanjut ke SMRA. SMRA masih oke ya, karena masih bertahan di atas 730. Pantau saja 730-nya ya. Mungkin dia ada resisten sekarang di 770 ya. Support di 730, maksimal 720, resist ada di 770 sampai 800 ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk SMRA, lanjut ke WINS. SMRA kemarin jadi menu swing saya itu. Udah pada TP kayaknya. Dapatnya 78% sih lumayan. WINS mulai mulai menukik ke atas tapi belum konfirmasi uptrend. Ya, intinya ada support 168, 170. Kalau masih bertahan dia akan lanjut naik ke 176, resist 180. Kalau dia mau konfirmasi uptrend dia harus jebol dulu 180-nya untuk WINS. Lanjut ke MPPA. MPPA belum belum jelek ya, masih bisa dikatakan masih oke selama bertahan 370-nya ya. 370, 360 lah maksimal. 368 itu area-area support. Kalau bisa mantul akan coba ke kita ada dulu ya.
ke 386 sampai 400. 400 itu resisten cukup kuat dari MPPA. Sekarang dia lagi uji support kuatnya. Ya, untuk MPPA lanjut ke GJCO sudah saya bahas karena tadi menu buy close. Lanjut ke SDMU ya. SDMU saya sudah infokan di grup rekomendasi, saya ambil pada saat dia di 50 ya. Saya sudah infokan berkali-kali ya, SDMU kalau mau berani tes jantung silakan masuk ya. Ya, Anda sudah cuan luber. Kalau ditanya masih oke, ini oke nih. Ini oke. Kunciannya di 86. 86, 84 itu area support uptrend sekarang. Kalau lanjut kemungkinan dia akan coba sekarang ya tes 96 sampai 100. Ya, kalau 100-nya jebol itu lanjut naik ya. Posisinya SDMU cukup oke selama bertahan di 84, 86. Lanjut ke BP. BP oke, oke. Hmm, tapi ada resisten 110, kalau nggak jebol dia akan turun ke 100 sampai 98 ya. Posisi support uptrend di 98. Lanjut ke SCMA. SMA ya wajar lah kepentok ya. Kepentok 300-nya turun. Dibilang jelek belum? 270. Saya sudah infokan dari kemarin 270 itu area support kuat ya. Kalau 270-nya jebol baru jelek. Kalau selama di atas 270 ya masih oke. Ya, apalagi 270, 276 lah itu area support dia. Lanjut ke Adro. Adro oh, dibilang oke belum? Masih di persimpangan ya, belum jelek, belum oke-oke juga. Karena ada sebentar saya lihat dulu ya. Support ada di 2780, resist ada di bentar saya lihat dulu 2850 sampai 2900 ya. Itu resisten cukup kuat dari Adro. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke Befik. Befik ya, kita lihat Befik ya. Ya, kepentok resist ya, tidak jadi naik. Tidak jadi naik. Resistnya 185. Pas dipentok hari ini naik saja enggak. Naik saja enggak. Turun ya mungkin tes lagi lah. Tuh dibilang jelek belum? Belum jelek ini. Ada support di 166, 160 ya. Befik itu support uptrend di 160, 166. Wajar turun karena dia sudah naiknya lumayan tinggi kemarin ya. Lanjut ke era. Era oke ya. Oke, masih oke. Ada 590 itu area support uptrend, resisten ada di 610, 620 ya. Posisinya masih uptrend untuk era selama dijaga di 590-nya. Lanjut ke Amar. Amar udah mulai menukik ke bawah, supportnya dijebol, 380-nya dijebol hari ini ya. 380-nya dijebol, hati-hati, kemungkinan dia akan tes ke 360 sampai maksimal turun di 340. Yang 340 itu area support kuat, kalau jebol lagi itu akan konfirmasi downtrend. Tapi kalau masih bisa mantul dari area 360-nya masih ada potensi untuk kembali naik untuk Amar. Paling tidak tes lagi ke 380 sampai 400-nya. Ya, posisinya sekarang lagi mencoba support kuatnya ya. Posisinya lagi kurang oke sih untuk sekarang. Lanjut ke CPRO. CPRO dibilang jelek belum? Nah, masih masih oke lah ya, masih kuat di 8890-nya, masih ada potensi ke 93 maksimal 96. Itu resisten kuat dari CPRO. Kalau bisa break 96 baru menarik untuk CPRO. Lanjut ke cash. Cash jelek banget ya, jelek banget ini, downtrend banget ini. Ya, downtrend sekali. Mungkin akan tes lagi 190-nya. Kalau 190 jebol, akan konfirmasi turun lagi ke 184, 180. Mungkin 186, 180 ya. Karena ini lagi downtrend, arusnya lagi ke bawah. Ya, semoga ya mungkin menurut saya dia akan terjadi pantulan di 184-nya. Ya, kalau 190-nya jebol, tapi kalau 190-nya mantul dia akan ke tes ke 200.
200 sampai 210 itu resisten dia. Posisinya lagi downtrend untuk cash. Kalau nggak punya barang lebih baik hindari saja dulu. Terakhir Toba. Toba lagi sideways di bawah sini ya, lagi sideways di area bawah. Support 1050, resisten ada di 10. Untuk sekarang resisten ada di 1120 sampai 1150 ya. Kalau mau lanjut naik dia harus jebol dulu 1200-nya. Kalau mau lanjut uptrend dia harus jebol 1200-nya baru oke. Untuk Toba selama tidak jebol 1200 dia nggak akan oke ya. Naiknya terbatas ya. Jaga-jaga saja di 1050-nya, maksimal di 1000. Kalau 1000-nya jebol ya hati-hati saja. Itu konfirmasi sangat downtrend. Untuk sekarang dia ada support kuat di 1050 untuk Toba. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati, diberikan kelancaran dari segi pekerjaan, usaha, tradingnya, maupun aktivitasnya selalu dilancarkan, dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.